Pada episode kali ini kita akan ngobrol tentang kuota seluler yang hangus. Yang akrab banget dengan keseharian kita. Beli kuota internet itu seperti beli beras sekian kilogram. Kemudian pada akhir bulan beras itu belum habis, tiba-tiba saja sisa beras itu diambil lagi sama bakule, sama penjualnya. Jadi gitu intinya. Jadi begini detailnya, siapapun dari kita saat ini pasti pernah membeli paket internet, ya katakanlah 20 giga seperti itu ya. Ternyata akhir bulan ketika kita cek, kita itu cuma pakai 5 giga saja. Ayem loh, kita tenang. Karena apa? Masih ada sisa 15 giga. Tapi celakanya ketika masa aktif habis, kuota sisa itu kok tiba-tiba lenyap. Aneh kan? Ini mirip sekali dengan beli minyak goreng. Minyak goreng itu sisa. Nah, malam-malam kita mau goreng udang keju. Lah kok minyak gorengnya udah nggak ada, udah dicolong gitulah intinya. Yang paling menyakitkan adalah kita tahu siapa malingnya, tapi kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa pasrah, menerima, itu aja. Ingat ya, ini operator seluler. Ini bukan cuma ulah Telkomsel yang anak perusahaan Telkom atau BUMN, tapi ini juga dilakukan juga oleh Indosat, XL, Tri, Axis, Smartfren. Semua sama. Bahkan menurut Indonesian Audit Watch, kerugian konsumen itu sampai 63 triliun rupiah dalam setahun. Seandainya itu buat beli air mineral, diguyur ke kantor-kantor mereka, itu udah pasti bisa untuk menenggelamkan kantor-kantor operator itu. Ya toh? Coba kita ambil persepsi kita ambil dari sisi lain, perspektif kita dari sisi lain. Sebenarnya kehadiran para operator itu merupakan pelaksanaan dari pasal 33 ayat 3 dari UUD 45, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Memang di situ tidak disebutkan frekuensi atau udara, memang tidak disebutkan, tetapi di situ masuk dalam kekayaan alam. Kemudian untuk membaca konstitusi itu jangan sepotong-sepotong, itu juga harus lengkap, karena di pasal 34 ayat 1 UUD 45 itu disebutkan bahwa fakir, miskin, dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Telkomsel ini kan salah satu anak perusahaan dari PT Telkom. Dia itu BUMN, artinya kehadiran dia itu mewakili negara. Nah, kehadiran Telkomsel yang mewakili negara ini untuk melaksanakan pasal 34 ayat 1, yaitu memelihara fakir, miskin, dan anak terlantar. Kata kuncinya adalah pada kata dipelihara. Parameter dipelihara ini apa? Jumlahnya apa dianggap sukses? Jika jumlahnya berkembang dan makin banyak, ya seperti memelihara ayam, memelihara kambing. Itu kalau jumlahnya makin banyak kan disebut petani sukses, peternak sukses. Jadi Telkomsel itu dianggap sukses kalau jumlah orang miskin dan anak terlantar itu semakin banyak. Ini merujuk pada kata dipelihara. Oke ya, sampai situ. Jadi agar jumlah orang miskin itu bertambah dan misi sukses, kuota itu ya harus dihanguskan. Sampai di sini mudah-mudahan semua paham ya, nggak ada salah paham lagi. Jadi bukan persoalan bukan salah Telkomsel, mereka hanya melaksanakan undang-undang. Tetapi kemudian ada ketimpangan itu terasa karena Telkomsel ini kan ya memang hanya anak perusahaan saja. Dia itu tidak hanya jago menghanguskan kuota loh, tapi juga punya bakat lain untuk membuat bisnis itu ambiar. Kita contohkan Citoday. Citoday itu adalah sebuah kanal berita internasional dan dia diluncurkan launching pada tahun 2021. Niatnya apa? Untuk menjadi pesaing CNN, sebuah jaringan berita internasional. Namun tiba-tiba tutup. Tutup itu apa? Mem-PHK banyak karyawannya. Ya seperti membuka warteg yang ternyata nggak laku, padahal duit modal, anggaran promosi besar-besaran semua udah dikucurkan. Ini semuanya pelaksanaan untuk apa? Memperbanyak jumlah orang miskin dengan PHK itu tadi, supaya bisa melaksanakan undang-undang anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara. Itu ya. Kembali ke soal kuota. Ketika ada sisa kuota yang hangus, kemudian konsumen, saya, sampean semua
itu protes. Apa jawabannya? Ya baca syarat dan ketentuan dong. Ini tujuannya apa? Agar semuanya gemar membaca. Padahal tahu nggak, syarat dan ketentuan itu panjangnya minta ampun. Ya seperti bukunya Bertrand Russell, A History of Western Philosophy, yang 1000 sekian halaman itu. Kita itu apa toh? Kita itu cuma mau beli kuota, lah kok malah dapat bonus baca macam-macam yang isinya cuma lepas tanggung jawab dari mereka. Ini waduh. Dan yang paling parah adalah ketika mendapat protes itu apa? Operatornya itu bilang masyarakat kita itu literasinya rendah. Mereka tidak mau membaca syarat dan ketentuan. Aneh banget gitu loh. Ya ibaratnya kita periksa ke dokter. Harapannya kan kita bisa menemukan penyakit kita kemudian menyembuhkan. Dokternya malah bilang gini, gimana sih sampean tuh kok nggak bisa mengenali penyakit sendiri? Kesimpulannya adalah ketika pasien menemukan kecurangan, dia disalahkan karena tidak paham literasi dan malah disuruh les literasi digital. Ini nggak habis pikir. Sampai di sini ini jelas aneh. Jadi kalau zaman dulu itu filsuf Jean-Jacques Rousseau itu pernah bilang bahwa manusia itu dilahirkan bebas, tapi di mana-mana ia terbelenggu, dan kita itu terbelenggu dengan kuota internet yang seenaknya kemudian hanguskan itu saja, apalagi masih dipersalahkan. Oh ya, ini ada satu lagi plot twist yang bagus. Ternyata saat ini beberapa wakil menteri itu juga merangkap jabatan jadi komisaris operator dengan gaji miliaran rupiah. Padahal nggak match wakil menteri apa jadi komisaris atau wakil komisaris urusan seluler ini. Mereka nggak paham bisnis ini. Kenapa coba? Ini agar duit penghangusan kuota ini nggak bisa dikorupsi, tetapi bisa dibagi secara legal. Ini pencegahan korupsi, supaya tidak ada korupsi, kemudian dilegalkan dengan membagi-bagi jabatan komisaris. Sungguh mereka ini benar-benar aktivis anti korupsi itu, anti korupsi sejati. Lalu kita dapat apa sebagai rakyat? Ya seperti biasanya, kita itu akan mendapat hikmah, mendapat sabar, serta ajaan untuk bersyukur. Kita punya gudang hikmah dan gudang syukur yang tidak akan habis diambil seluruh masyarakat Indonesia. Oke, gitu ya. Tendangan bebas kali ini kita udah nendang soal kuota yang dihanguskan, kemudian bisnis today yang ambyar, yang drama itu, tragedi itu dilengkapi dengan wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris. Tapi sebagai penutup saya ingin mengingatkan fakta carut-marut di negeri ini. Jadi jika ada orang miskin itu mengambil duitnya orang kaya, maka ia akan disebut merampok. Tapi sebaliknya, jika orang kaya atau perusahaan mengambil duitnya orang miskin, itu akan disebut apa? Keuntungan bisnis. Jika ada pejabat negara yang mengambil duit negara, itu sebutannya apa? Koruptor. Tetapi jika negara membagi-bagi duit rakyat kepada pejabat, itu disebut kebijakan. Coba situasi mana yang lebih asu dibandingkan hal ini? Ini asu bener ini. Ya seperti tutup botol kecap yang nggak bisa dibuka, padahal soto sudah mau dingin. Oke, gitu aja ya. Tetap suarakan keadilan. Demikian tendangan bebas episode kali ini. Sampai jumpa.